dalam menyambut Hari Guru Nasional, saya persilakan Pak Wali Kota pagi-pagi untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Gatot. Terima kasih. Pak Gatot! Yuk! Hidup Pak Gatot! Hidup Pak Gatot! Yuk. Hidup Pak Gatot! Hidup! Terima kasih. Hidup Pak Gatot! Oh iya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baiklah, terima kasih. Nyanyi dulu Pak Gatot. Pagi-pagi aku ingin memberi sambutan pada warga semua yang ada di sini. Pada pagi hari ini sebagai acara kita akan memperingati Hari Guru ya. Kami himbau kepada siswa dan siswi semua untuk bersama-sama memperingati hari ini karena kita harus ingat bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Hidup Pak Gatot! Bakti guru kepada kita. Pujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Bagus. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Itulah himne guru yang sering kita nyanyikan di sekolah-sekolah. Kayaknya sebelahnya mulai resah, Pak. Tidak apa-apa, yang penting kita jangan melupakan jasa-jasa para guru ya. Oke. Apa? Dan saya bilang dia mau ke tempat DJ dulu. Oh, jangan kebanyakan nyanyi ya, Pak. Tahun 1912 berdiri organisasi guru bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Singkat cerita, PGI ini sempat berhenti beroperasi saat penjajahan zaman Jepang. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, diselenggarakanlah Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 dan 25 November 1945 di Surakarta. Dalam kongres tersebut, nama PGI diubah menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan untuk menghargai jasa, perjuangan, dan jerih payah para guru di Indonesia, sejak saat itulah tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional, sekaligus ulang tahun PGRI. Kalau bicara soal guru, masih ingat gak sih nama-nama guru waktu zaman SD mungkin? Ingat gak kalau Ingat. SD? SD ingat? SD saya ingat, ada namanya Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri. Tapi rata-rata guru namanya Bu Sri ya. Iya, Bu Sri, betul. Itu mudah sekali. Mudah sekali. Ingat gak SD-nya di mana? SD gue di Ketapang, Gajah Mada. Oh, Gajah Mada, Gajah kotak Mada, sana itu ya. kota. Oh. Pacinko. Iya, betul. Jelas ya. Iya. Sudah pernah sebelumnya reunian ketemu dengan guru-guru zaman SD dulu? Dulu pernah waktu habis lulus SD, Masih ada. terus ya? pas udah SMA gaya-gayaan datang lagi. Ternyata masih ada yang dulunya guru udah jadi kepala sekolah. Oh, udah naik Iya. jabatannya. Ya, luar biasa Iya. sekali. Ya. SMP, SMA mungkin ya masih pada ingat ya. SMA-nya di mana semua? SMA setahun di sini terus ke Australia. Oh, pindah saya SMA juga di Australia. SMA apa ya? 3 tahun saya di Eropa. Oh, sekolah di sana. Enggak nimba. Aduh. Ini ada Nolia Garela nih, Mas Thomas. Ini Mas adalah Thomas saya. ini adalah gadis Down syndrome yang sukses menjadi guru. Keren, inspiratif banget ini ya. Iya, dia berhasil menjadi guru di sebuah playgroup Keren. dan dia mengajarkan anak-anak berusia 2 sampai 3 tahun dengan cara untuk membaca. Hal ini merupakan cita-cita Nulia dari kecil. Nulia menginginkan anak-anak itu punya kesempatan untuk belajar membaca dan mendengar. Keren. Wah, hebat. Inspiratif banget ya. Kalau ngomongin soal apa zaman sekolah, sekarang tuh masih ujiannya masih pakai itu nggak sih pensil 2B gitu? Nggak tahu. Nggak tahu ya, dulu kan masih pakai 2B ya. 2B Aku sih harus sebenarnya baru setahun 2B yang lalu ya, lulus lulus ya, SMA jadi Dibuletin, aku. bulet-bulet gitu. 2B harus hitam banget kan? Hitam banget, Iya, betul. hitam banget. Kalau hitam banget nggak kebaca Nggak katanya. kebaca. Iya, alat tulis ya. Alat tulis zaman dulu itu ternyata ada namanya sabak dan grip. Sabak dan grip apa? Yaitu ketika penjajahan kolonial Belanda masih berlangsung di Indonesia, sabak adalah batu tulis yang berfungsi sebagai buku atau kertas. Oh, Sedangkan batu. grip adalah semacam kapur tulis yang berfungsi sebagai pensil atau pena. Jadi dulu tuh bawa bukunya kayak gini ya, Kayak bawa gitu papan tulis ya. Berarti zaman dulu udah ada keluar di tablet ya?
Oh iya. Luar biasa. Bentuknya udah kayak tablet ya. Iya. Bentuknya kayak zaman dulu tablet. udah keluar. Kalau sekarang udah pada bentuknya kayak puyer ya. Ini guru. Tadi kan kita ketemu ya. Kan tadi kita udah ketemu, Pak. Biar enak aja. Iya. Kalau nggak salah yang TK-nya 12 tahun ya nggak keluar. 12 tahun jadi TK terus. Saya mau nanya nih Pak. Apa? Saya tuh nggak ngerti ini bolpen, ini pensil. Ini dari mana sih asalnya Kamu sebenarnya? mesti I have a pen, I have a pencil. pensil. Coba. Oh. Ini asalnya dulu terbuat dari bukan. Oke. Oh, dia Dia ngomong mau apa? balik lagi ke sana. Oh, ngapain juga? Ternyata awalnya pensil terbuat dari batu, bukan dari kayu. Batu tersebut diasah ujungnya hingga tajam. Dan Batu. sekitar 24.000 tahun sebelum Masehi, batu ini digunakan untuk menulis di atas batu. Udah. Jadi sekitar 6.000 tahun, tepatnya 4.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Mesir menemukan yang namanya papirus. Lalu mereka menciptakan pensil yang terbuat dari batang bambu atau anak panah yang telah dipotong, yang dicelupkan dulu ke dalam tinta. Sekarang udah gampang, ada Iya. komputer juga, udah Betul, mulai betul. zaman Dan dulu yang tuh, paling sering sekolah itu menurut saya itu cuma 2. Pak. Budi sama Amir. Kan di sekolah kan ini Budi, Ini Amir. Wati, iya. Itu selalu dia sekolah terus. Tapi sekarang zaman sekarang udah masih ada nggak sih si Budi sama Wati? Udah gede sekarang. Udah gede sekarang. Udah lulus. Nah, itulah dia soal guru. Dan ini kita sudah ada tayangan tentang pengabdian seorang guru SD di dusun terpencil. Oh. Kita lihat seperti apa kehidupannya, ini dia. Fajar menyingsing di Dusun Semokan Ruak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Mus Mulyadi memulai pagi. Siap berbagi ilmu dengan puluhan anak muridnya di Sekolah Dasar Filial Semokan Ruak. Berbekal restu anak istri, menempuh jarak 4 km, menyusuri hutan dan menyeberangi sungai untuk mengajar. Kondisi jalan membuat pakaiannya lusuh ketika menyeberang sungai. Terlebih jika musim penghujan tiba, tak jarang air sungai meluap deras hingga mengancam keselamatan jiwa. Mus Mulyadi adalah satu dari 4 orang guru di satu-satunya sekolah di desa ini. Sekolah dengan 4 kelas ini menampung puluhan murid dari dusun sekitar. Kondisi sekolah sudah lebih baik setelah renovasi yang dilaksanakan Pemda dan donatur. Adik-adik udah hafal belum? Perkalian 1 sampai dengan... Bangunan permanen sekolah hanya mencakup kelas 1 sampai kelas 4. Butuh ruang kelas baru untuk menampung murid kelas 5 dan 6 pada masuknya tahun ajaran baru nanti. Beberapa ruang kelas bahkan sudah disekat triplek untuk ruang perpustakaan. Di sini tak ada keharusan dan aturan bagi murid untuk berseragam. Keterbatasan ekonomi masyarakat sekitar membuat tak semua murid mampu membeli seragam sekolah. Bagi Mus Mulyadi, yang penting setiap murid mampu menyerap pelajaran yang diberikan. Karena dengan pendidikan, generasi penerus Dusun Semokan bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Saat ini hampir 90% dari sekitar 88 keluarga di dusun ini buta aksara dan belum pernah mengenyam pendidikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Rumit ya, harus Hanya merawat untuk mencari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan itu begitu berarti. Di sana juga di Cerdasan. mana sih daerah dusun ya, dusun terpencil, Semokan Ruak, Lombok Utara. Di sana nggak ada Okejek ya, Pak? Belum ada. Oh belum ada. Iya, iya. Cobalah tolonglah Iya, di sana boleh, juga. boleh. Nanti kita diusahakan. kirim ke sana ya. Iya. Kenapa diusahakan. tanya sama Pak Mas Kan Tomar? Pak sutradara, Pak. Oh, Pak Sutradara. Oke, Jack. Ya. Oke, Jack. Oke, Jack. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disingkat Kemendikbud ini akan memperbaiki 20.000 sekolah. Ini sebuah kabar gembira ya. Wah. Sesuai rencana pemerintah mengoptimalkan pendidikan karakter. Mulai tahun depan Kemendikbud akan melakukan perbaikan sebanyak 20.000 sekolah dan SD SMP di seluruh Indonesia. Dan perbaikan ini akan dilakukan secara menyeluruh termasuk penambahan fasilitas dan peningkatan standar pelayanan sehubungan dengan sekolah dengan pola full day school. Emang beneran bakalan jadi itu full day school? Saya sih masih belum setuju kalau saya ya, karena kita harus kembali lagi kepada fitrahnya. Bahwa segala sesuatu itu kalau sudah terlalu berlebihan nanti jadinya jadi anti klimaks. Di
Kita ngomong apa deh? Iya. Bapak paham nggak? Saya sih? bicara... Saya lagi mencoba mencerna. Mencerna ya? Itu jangan dipaksa, begitu pun anak-anak. Mereka belajar itu waktunya kalau terlalu lama kasihan. Baiklah, untuk itu kita lihat ini ada beberapa foto yang sudah kita kumpulkan. Makasih ya. Iya. Ini ada foto yang pertama, coba kita lihat nih. Oh, ini bayinya. Kayak kenal nih. Itu istri Bapak, Pak. iya, Dan iya, anak iya. Bapak. Baru lahir, Mas. Baru lahir 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah. Akhirnya menjadi bapak sah. Akhirnya. Nah, Tuh, Waduh. lucu banget. Berarti ini lagi ribet-ribetnya ya, Thomas ya? iya, lagi begadang-begadangnya. Begadang-begadangnya ya. Iya. Tapi kayak ada Tapi punya, seru, tapi seru. ya mainan baru lah ya di Iya. rumah ya. Happy banget ya, nggak bisa diungkapin kata-kata sih. Pas, Iya, iya. pas gendong pertama kali, ini anak Beneran gue nih? nih ya. Itu rumputnya beli di mana tuh yang belakang? Ini lo nih, Mas. Iya, Oh, lagi mana? nanti semoga anak gue tak jadi kayak gini pas udah gede. Itu main inline skate. Inline skate ya. Skate. Nah, ini di mana nih? Cupu Brother. Ini kebetulan ya Ciboliers itu kayak klub sepatu roda gue sendiri. Jadi gue beberapa tim gue mensupport beberapa orang yang punya bakat. Jadi kalau mau tanding gue support ke ikut tandingan, gue modalin. Karena gue sudah tua, gue gak akan bisa main lagi kayak mereka kan. Jadi gue melihat yang muda gue support. Di Ini support. kebetulan lagi di lokasi syuting Oke Jack waktu itu. Oh. Ada adegan sepatu roda ceritanya. Ada adegan sepatu roda, tetap ya hobinya dimasukin Tetap. ya, disempilin Dikit-dikit ya. lah. Disempilin lah ya. Dikit-dikit lah. Mau Itu extra kalau masih aja syuting soalnya. Oke Jack? Masih. Masih sampai sekarang. Bagi waktunya gimana sama itu tadi? Penambahan main skateboard itu. Kebetulan kalau main udah otomatis sudah berkurang banget. Oh. Karena cuma libur seminggu sekali. Tapi sekarang inline skate tuh kembali ngetren lagi ya. Iya. Kayak dulu Mulai kan sempat lagi ya, awal kan ngetrend sempat hilang. 90-an tuh. Iya, Terus iya. hilang. Hilang. Sekarang mulai lagi. Sekarang mulai lagi. Ayo, ini lantai ini nih cocok nih buat main inline skate nih ya. Saya siram dulu ya. Jangan. Sebentar, saya siram dulu. Lantainya biar seru. Licin. Jangan. Kenapa? Iya, ntar bete. Tidak tumpah. Ya, Gunain saya. ada lantai yang bisa dibasahin, tahu-tahu keluar gambar-gambar seni, karya seni. Wah, keren banget Ih, itu. beneran. Ini dikasih air keluar Set, gambarnya. justru keluar gambarnya. Berarti itu glow Kena in the- rintik-rintik hujan, tiba-tiba karya seni yang tingkat Berarti tinggi. itu namanya glow in the street. Saya akan bahas soal Seru nih, seru. nih. lantai yang merupakan karya seni tapi setelah dikasih air. Wah, ya. unik nih, unik. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!